Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Ya, jadi kita kumpul-kumpul nih ya, ngobrol-ngobrol, membicarakan masalah isu kelangkaan masker atau APD lain ya di fasilitas kesehatan. Jadi kemarin itu saya iseng-iseng nulis di status saya di FB saya itu nanya ke vaskes-vaskes teman-teman di seluruh Indonesia. Saya tanya apakah APD di tempatnya itu sudah ada dan memadai. Nah, jawabnya itu pada umumnya menyatakan tidak. Jadi saya juga tidak ngerti apakah yang dimaksud tidak itu kurang lengkap atau jumlahnya kurang, saya tidak tahu. Tapi yang bisa saya tangkap bahwa memang APD ini ini menjadi masalah ini ketersediaannya. Nah, untuk yang rumah sakit yang sudah ditunjuk menjadi pusat rujukan COVID-19 ini ya kita berharap mereka-mereka itu sudah dilengkapi. Ya tentu saja kita ini tidak dalam kapasitas untuk menanyakan atau memastikan bahwa di sarana rujukan COVID-19 ini sudah ada dan lengkap. Ya kita moga-moga saja berdoa ya mudah-mudahan sudah lengkap. Nah, untuk yang non rujukan ini ya bagaimanapun juga itu kan tetap harus ada APD. Karena kan dalam kesehariannya ini mereka menerima pasien umum. Ya tiba-tiba saja kan bisa saja ada orang yang datang di poli atau datang di UGD dengan keluhan sesak, demam, batuk pilek. Ya mereka harus kita layani. Nah, dalam proses pelayanan itu kan ya standarnya ini untuk sekarang ini dengan merebaknya virus corona ini kita harus proteksi diri, melindungi diri dari kemungkinan terinfeksi. Maka mau tidak mau APD ini harus tersedia. Minimal masker ya, masker. Masker ini juga tentunya kita siapkan juga bukan hanya untuk proteksi kita. Itu juga dipersiapkan untuk kalau pasien ini itu tadi dia demam, batuk ya kita harus kasih dia masker kan. Kasih dia masker. Jadi kita petugas kesehatan dengan ini. Nah, masalahnya ini memang tadi kembali ke masker itu ya paling tidak memang masker ini yang yang saya diberitahu oleh teman-teman bahwa itu sudah mulai susah didapat ya, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di pasaran, misalnya kalau kita mau beli sendiri. Nah, dari pihak rumah sakit ya saya tanya-tanya gimana nih kok masker jadi kurang. Nah, jawabnya dari pihak rumah sakit dia bilang bah kemarin-kemarin itu banyak, stoknya cukup. Tapi masalahnya itu enggak tahu bagaimana ceritanya cepat sekali habis itu yang ada dos yang kita siapkan. Jadi ya barangkali memang ada teman-teman yang datang ambil untuk persediaan di rumahnya, dia taruh di tasnya. Ini kan masalah perilaku. Nah, sehingga ya saya saksikan sendiri itu apa boleh buat, ini disiapkan di bentuk plastik-plastik saja, dijatah. Nah, yang biasanya disimpan saja seperti di dus, itu sekarang seperti dibatasi begitu. Ya, saya kira ini wajar karena kemarin-kemarin itu kan yang pakai masker itu umumnya hanya yang di UGD, ICU, atau di OK. Ya kan begitu ya. Di ruangan-ruangan paling kalau mau mandiin pasien atau memindahkan pasien. Nah, sekarang ini hampir satu rumah sakit ini kan butuh masker. Mulai dari cleaning service, security. Orang-orang yang ada di rumah sakit semua pakai masker. Jadi kebutuhannya memang meningkat. Apa boleh buat yang untuk stok reguler itu kelihatannya memang tidak cukup. Nah, sekarang dalam kondisi begini terjadi apa yang disebut dengan panic buying ya. Jadi masyarakat juga ikut-ikutan beli masker. Ya saya kira itu wajar saja. Nah, rupanya ini karena kelangkaan di pasaran ini juga menjadi masalah. Nah, jadi dari dinas kemarin tuh saya sempat hadir di rapat koordinasi di Rujab, itu salah satu keluhan itu bahwa dinas itu mau mengadakan. Jadi mereka ada dana untuk pengadaan, dana darurat untuk pengadaan masker ini. Nah, ternyata setelah mereka cek di pasaran juga langka ya, bahkan ada yang bilang enggak ada.
Ada tapi harganya tinggi. Nah tentu saja mereka ini kan takut, jangan sampai diadakan dengan harga tinggi yang biasanya X menjadi XY. Kan susah pertanggungjawabnya di kemudian hari. Nah jadi memang ini kita semua mengalami kesulitan ya di saat-saat memang kebutuhan sangat meningkat dalam waktu yang singkat. Rupanya ini suplainya ini tidak seimbang. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya ini ya, kita bagaimana mengatasi ini, tapi kita semua berharap bahwa paling tidak untuk fasilitas kesehatan ini ya bisa terpenuhi. Ya, terutama kita ini yang periksa di poli, ya, periksa di ruang perawatan, terutama di ICU. Ya, kita di ICU mau tidak mau harus pakai masker. Kalau tidak ada masker bagaimana caranya? Ya. Nah, terus untuk yang hand sanitizer ini juga menjadi masalah ini. Ini juga saya dengar kabar ini bahwa persediaan stok di depo ini juga sudah mulai kurang, di apotek juga sudah mulai kurang. Jadi untuk beberapa hari ke depan ini kemungkinan ini juga akan susah kita sebar di ruangan-ruangan. Ya kita sudah kampanyekan orang cuci tangan. Nah ini juga rupanya ini juga ada potensi kelangkaan ini. Nah saya dengar teman-teman itu diakali mau bikin sendiri, ternyata juga bahan bakunya juga langka. Misalnya kan alkohol ya, salah satu bahan bakunya yang bikin alkohol juga langka. Mau pengadaan juga langka. Jadi memang saya kira ini diskusi kita ini, obrolan kita ini tidak bermaksud untuk memprovokasi atau menakut-nakuti, tapi saya kira perlu diketahui oleh semua orang bahwa kita dalam kondisi memang prihatin. Kita berharap bahwa semua kita menyadari, semua masyarakat ini ikut berpartisipasi dalam pencegahan penularan virus ini. Jadi salah satunya mungkin ya sebagian besar rumah sakit ya, kalau tidak bisa saya katakan sudah menyediakan besuk, yaitu untuk membatasi penggunaan risiko. Dan salah satu juga keluhannya ini, dia bilang kemarin ini penuh. Biasa-biasanya 2-3 hari baru habis. Ini baru berapa jam dia taruh habis. Barangkali ada yang buka ini tutupnya, baru dia taruh di Dia taruh di botolnya, baru dia bawa pulang di rumahnya. Mungkin saja. Ini kan kita juga masyarakat kita tidak tahu ini. Tiba-tiba saja ini jadi kosong. Dari ruang lain yang ngambil. Oh yang pakai ya. Oh ya saya tidak tahu lah. Pokoknya yang jelas ini sudah ada keluhan ada ini. Memang ada potensi kelangkaan dalam 1-2 hari ini. Jadi saya kira sudah waktunya di masyarakat tahu bahwa kita semua ini harus bisa mengendalikan diri ya, menjaga pergerakan, tetap di rumah, dan jangan ikut-ikutan borong masker, ikut-ikutan menimbun hand sanitizer ini ya, sehingga kita semua ini jadi kesulitan. Saya sih tidak berharap bahwa fasilitas-fasilitas kesehatan ini juga kesulitan dalam alat pelindung diri, APD dan ini hand sanitizer ini. Ya kita berharap sih bisa berjalan baik dan ada kebijakan dari pimpinan untuk segera bagaimana mengatasi isu ini ya, jangan sampai ini melemahkan semangat kita ya. Kalau barangnya ada ya kita semua tenang bekerja. Masyarakat juga tenang ya. Saya kira itu ya. Ada yang lain tambahan kali? Hah? Ya kita hanya berharap bahwa kita tetap semangat ya. Jaga kondisi ya. Hindari kontak yang tidak perlu. Jadi hanya yang betul-betul kita rawat, yang lain-lain ya jangan sembarang pegang. Ya kalau sementara ini tidak ada hand sanitizer ya pakai air saja nih Bu ya. Pakai air sabun, air dengan sabun saja. Apa boleh buat? Kalau masker ini bagaimana Bu? Pakai kain saja. Bikin kain saja masing-masing. Kalau habis itu dicuci, disetrika. Ya mudah-mudahan sih ada solusi ini. Mungkin salah satu juga ini ya teman-teman dari ada juga yang kasih masukan ke saya. Ya mungkin sudah saatnya nih LSM atau relawan-relawan ini mungkin bisa penggalangan dana, mobilisasi
pengadaan ini, untuk terutama di vaskes-vaskes yang kekurangan. Kita sih tidak tahu ya, belum didata ini mana-mana yang kurang. Siapa tahu memang di vaskes ini, fasilitas kesehatan ini ada yang kekurangan, kita tidak tahu. Tapi isu yang berkembang sih memang kurang. Cuman saya tidak tahu sudah didata atau belum. Ya, nah, kalau kita bilang langka di rumah sakit kan bisa ribut kan. Kalau kita diam-diam saja juga repot. Jadi ini serba salah ini. Serba salah ini. Memang ya nanti kita lihat perkembangan lah. Kita berdoa saja ya semua, ini tetap semangat. Tetap kita layani apapun kondisinya. Nah, saya kira ini sudah risiko dari pekerjaan kita. Saya kira gitu ya, ada tambahan? Ya. Makasih, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.